ya teman kita ya ada yang anaknya autisme tiba-tiba menjerit gitu ya. Kadang-kadang saya tuh merasa batinnya mah nggak ini. Aku jadi sedih gitu. Makanya ada juga SMP dengan autis juga gitu ya. Ada yang autis. Menurut Ibu mah ya termasuk apa ya, ketika kita memberikan bantuan memang benar harus selektif ya. Betul. Yang kita bantu itu siapa ngasih susu gitu juga ya. Kalau autis sama CP aja ya. Kan pengaruh banget. Dari segi makanan yang kita bantu juga jangan sembarangan. Iya, kita juga salah satu korban, nyebut korban. Jadi salah satu yang nggak tahu gitu ya, ada anak autis gitu ya. Memang kayak dia kalau ketemu orang baru kenal dilihat lama-lama dia gitu. Ketemu lagi di podcast Rumpi Rumi. Kita sekarang akan bercerita ya. Gitu. Mentang-mentang disuruh tegas. Kita sekarang akan Bapak sebagai protokoler bercerita tentang autisme. Silahkan Ibu Yani. Bukan juga. Ngucapin dulu selamat Hari Peduli Autisme Sedunia. Kemarin tepatnya sih tanggal 2 April gitu. Tapi kita mengucapkan, kita juga harus tahu sejarah kenapa ada Hari Peduli Autisme. Yang penting kita berpartisipasi. Jadi perlu diketahui sejarahnya ya, jangan hanya sekedar kita tahu harinya jadinya aja gitu. Ya, betul. Tapi ada sejarahnya. Tak bacain ya. Supaya teman-teman juga tahu. Saya juga tidak tahu sebenarnya. Ya, jadi peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia itu diperingati pada setiap 2 April, ditetapkan oleh PBB melalui Resolusi 62/139 pada 18 Desember 2007. Garis miring. Iya, garis miring. Inisiatif ini diusulkan oleh Qatar untuk meningkatkan kesadaran global, memerangi stigma dan mempromosikan hak-hak penyandang autisme. Peringatan pertama dilaksanakan pada 2 April 2008 setelah disahkan 2007, lalu awal diperingatinya tahun 2008. Nah, penetapan PBB resolusi ini didorong oleh meningkatnya jumlah penyandang autisme di dunia dan pentingnya intervensi dini. Tujuan utama meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi stigma, serta memastikan penyandang autisme mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan inklusi sosial. Sejarah istilah kata autisme diperkenalkan oleh psikiater, apa sih bacanya, Eugene Bleuler pada 1911. Lalu dijelaskan lebih rinci oleh gangguan sosial emosional. Dijelaskan lebih rinci sebagai gangguan sosial emosional oleh Leo Kanner di tahun 1943 dan Hans Asperger 1944 tahun 1944. Itu cerita sejarahnya teh. Itulah teman-teman ya. Dibacakan sama Bu Yani kan sedikitnya paham. Jadi selama ini apa yang mau? Selama ini nggak pernah mengajarin baca sih? Matanya cenah. Matanya harus pakai colornya yang Nggak gede gitu. ada kacamata. Jadi yang Bapak ketahui tentang autisme apa? Pernah nggak ketemu? Iya. Atau berinteraksi langsung sama teman-teman autisme? Kalau menurut Bapak mah banyak melihat autisme dari teman-teman disabilitas autisme gitu ya. Kan di luar ini tuh masuknya disabilitas gitu ya. Kan kadang-kadang naturalnya autisme tuh kan kadang-kadang nggak lagi nyantai, mereka gluten maksudnya emosinya yang tidak terkendali gitu ya. Gluten mah makanan. Trigluten. Dari itu juga bisa maksudnya deh tiba-tiba berteriak, kan kita awalnya nggak paham. Tahu ya kenapa? Tahu. Dari situ kan kita juga banyak nanya ke orang tua yang anaknya punya autisme. Potong dikit.
kenapa teman-teman autis sering dibarenginnya sama teman-teman cerebral palsy gitu ya? Ya karena di sini di daerah kita ya, di daerah Cilenyi ini, karena ya sedikit kali ya si autismenya nggak begitu banyak kali. Terus karena sekolahannya sama, dia autisme sekolahnya di situ, yang sipi sekolahnya di situ, bikin komunitas ya bareng-bareng. Ya tapi kalau menurut Imo sangat salut sama teman-teman dia disabilitas autisme, buat ibu-ibu yang memiliki anak dengan autisme gitu ya. Saya kalau bisa naik nih kakinya jempolnya 4 gitu. Karena ada yang sampai anaknya itu 3-4 itu dengan autisme gitu ya. 4 gitu. Iya. Kalau ada teman kita juga 2 ya. Itu kalau udah mereka datang tantrumnya gitu ya, teriak-teriak gitu ya, emosionalnya meledak-ledak gitu. Itu kesabarannya diuji banget gitu. Makanya kan Ibu tahu sendiri kalau Bapak ada orang tua disabilitas autis kan selalu nanya. Bu, saya salut banget dengan keadaan anak Ibu yang tiba-tiba berontak gitu ya, tiba-tiba menjerit gitu. Kalau saya mah nggak bakalan kuat kayaknya, kata saya kan. Ya karena kita juga belum mendalami tentang autisme, ada orang yang ahlinya sebenarnya kayak di Bandung. Saya nggak tahu tadinya artinya Yayasan Biruku, ternyata identik autisme itu warna yang tuh biru gitu. Oh paham, dan anak beliau ya, anak bunda ini ternyata cerdas banget gitu ya. Bahasa Inggrisnya keren, kemudian dia kerja di perusahaan luar negeri dengan kerjanya tuh enak gitu, part time gitu, nggak seminggu full gitu. Ada di perusahaan juga gitu. paham dengan beliau gitu. Kan banyak juga ya disabilitas autisme itu yang di bawah autisme ya, kayak ADHD, di musik dia bagus karena kan kreatif, bukan energinya tuh kan tidak nggak habis-habis energinya. Iya, kayak gitu. Teman kita kan anaknya ADHD ya, dia main musik terus olahraganya skateboard yang capek gitunya, tapi menurut dia mah biasa, bukan jadi satu yang gimana gitu ya. Tapi kan menurut kita mah capek, kedua orang tuanya kan yang namanya juga orang tua mengarahkan gitu ya. Justru kan energinya itu full buat teman-teman autis, makanya untuk orang tua, setahu saya gitu ya, untuk orang tua disabilitas autisme gitu harus pinter-pinter melihat minat bakat anak gitu, kayak gitu. Sebenarnya mereka tuh cerdas-cerdas kalau diarahkan, misalnya ke musik itu bener-bener gitu mengarahkannya. Yang banyak kita lihat ya, autisme yang berat gitu ya, kan banyak juga yang tiba-tiba menjerit yang gitu. Itu yang menjadi kadang-kadang ya Allah gitu, seorang orang tua dikasih anak itu dikasih kesabaran yang lebih gitu ya. Sok melihatnya Ibu kalau ya teman kita ya ada yang anaknya autisme tiba-tiba menjerit gitu ya. Kadang-kadang saya tuh merasa batinnya mah nggak ini. Kok jadi sedih gitu? Ya iyalah, maksudnya teh beban sebagai seorang ibu, apalagi dengan anaknya autis yang berat, terus 2 anaknya. Ada yang 4 juga Pak? Iya, ini mah jangankan yang 4, yang 2 gitunya. Yang 4 mah kayaknya ya udah biasa merenya. Melihat yang 2 aja kita punya anak. Kadang-kadang ngamuknya teh kan cuma sejam, setengah jam. Kesel. Ini yang autisme mah kan manusia natural, tiap hari pasti begitu gitu ya. Tapi perlu juga nih kadang-kadang pengen nanya ke orang tua itu ya, orang tua yang memiliki anak autisme, apakah mereka tahu gitu bahwa ketika tahu anaknya memiliki autisme gitu dengan pola makannya gitu, ya, apa paham yang harus beli gluten. Tapi saya lihat kadang-kadang kok boleh ya dikasih bakso, kan juga ada mie gitu kan. Padahal anak dengan autisme itu nggak boleh kayak terigu, setahu saya gitu ya. Saya emang nggak tahu kan banyak gitu kan, nggak harus free gluten aja yang sepaham saya. Gluten free ya? Iya, gluten free gitu. Makanya kan nanti harusnya di sini ada bunda ya, ada bunda Juju yang memiliki anak disabilitas. Komunitasnya apa? Biruku. Oh, Biruku. Jadi kalau teman-teman yang mau ini
ini bisa nyari Iya, itu di Arcamani kantornya. Instagramnya ada kali ya di buku. Ada. Terus pernah gini, ini jadi satu pengalaman juga ya, jadi ilmu ya. Waktu kita berkunjung memberi sembako, kan anaknya autis. Kata si ibunya, jangan diliatin karena dia selalu pingin mie. Mie itu kan merangsang buat buat dia tantrum. Itu kan jadi satu pembelajaran ya buat teman-teman nanti kalau ada tetangganya atau saudaranya autis, tanya dulu. Nanti kalau pas dia ya bukan ngamuk-ngamuk sih namanya apa sih? Tantrum gitu ya. Bisa aja dari makanan. Kalau jangan makan mie ya jangan gitu. Itu kan emang banyak kita ngobrol gitu ya sama orang tua disabilitas autis itu gara-gara dari situ juga jadi masalah juga. Iya, makanya ada juga CP dengan autis juga gitu ya. Ada yang autis. Menurut Ibu mah ya termasuk ketika kita memberikan bantuan memang benar harus selektif ya. Betul. Yang kita bantu itu ngasih siapa susu gitu juga ya. Kalau autis sama CP aja ya kan pengaruh banget. Dari segi makanan yang kita bantu juga jangan sembarangan gitu, jangan sampai ketika kita kasih bantuan juga tidak bisa dikonsumsi oleh si disabilitas tersebut gitu kan. Nah ini yang masih banyak perlu dibelajar. Kita sebagai disabilitas fisik harus belajar juga isu disabilitas yang lain. Betul. Gitu. Sehingga kita nggak salah-salah cara ngobrol atau lihatnya kayak orang kadang banyak ini ya. Ada ininya. Iya, kalau orang yang nggak paham tuh lihat yang Down syndrome sama lihat yang autis tuh nganggapnya itu ODGJ gitu. Padahal kan intelektual kan, maksudnya intelektual bukan ODGJ kan. Orang banyak yang berpikir karena nggak paham sih. Ya, sampai ada pernah di Kota Bandung itu bilang ke saya udah belajar katanya itu kader. Dia bilang saya tahu anak ini tuh Down syndrome. Enggak, itu ODGJ. Marah dong, kata saya siapa yang ngajarinnya? Ibu teh kader kata saya tuh jangan salah-salah deteksi kata saya gitu. Makanya nih buat orang tua yang hamil ketika usianya udah 40 ke atas diperiksakan dicek sejak dini lah, sejak dalam kandungan kan. Kalau kayak Down syndrome itu ketahuan udah kedetek ya sekarang. Iya. Karena yang ketika saya baca-baca gitu ya, kalau autisme tuh banyak bisa disembuhkan kan disabilitas ya. Kalau disabilitas menurut saya tidak ada yang bisa disembuhkan ya kalau dia ada kedisabilitasan. Terus itu tuh gen katanya 60-90% itu dari gen. Saya juga nggak tahu ya gen dari bisa dari kakeknya, bisa tua, dari keluarga bapaknya. Kuatnya dari gen katanya sebenarnya autisme itu. Makanya kalau yang udah tahu ya ibunya satu bersabar kali ya. Dari bagaimana makanannya yang diatur. Tapi sebenarnya harus gini apa Bu, yang dimakan. Buat ibu-ibu bisa belajar kesabaran dari ibu yang punya anak disabilitas autis. Iya. Sok nggak bagaimana sabarnya gitu mereka yang punya anak autisme yang levelnya tinggi lah, berat gitu ya autisnya. Yang kita lihat teman-teman kita gitu ya. Kadang-kadang saya, ya Allah kata saya, benar ya bahwa seorang ibu diberi anak disabilitas autisnya diberi kesabarannya yang lebih gitu mah. Sok mandi nanti kalau kita ada kumpulan sama orang tua autis bisa ngobrol. Makanya salut lah buat ibu-ibu yang punya anak disabilitas autis. Semoga sehat selalu. Ya itu kan kalau kayak teman kita kalau dia keliling kerja gitu ya, bantu itu anaknya ditinggalkan mal itu di rumah pasti ada yang rusak. Kan karena kamu dia ada yang diruksak. Kalau atau piring mah pecah apa gitu ya, kayak pintu sampai rusak, kerak itu kan. Kalau dikasih kue yang dari kaleng, kuenya dikeluarin, kalengnya dipakai alat pukul, pakai musik gitu. Jadi kan mereka juga si autisme ini punya oh ini nih yang bikin saya enjoy gitu, bikin asik. Jangan dicaram menurut saya mah, nanti bisa diarahin. Ya jadi intinya mah bagaimana pinter-pinternya orang tua mengarahkan, karena secara ini dia pinternya sangat luar biasa pinternya. Maka harus berterima kasih ke orang tua kita tuh. Kita juga dan teman-teman yang lain sebagai disabilitas selain autis gitu harus banyak belajar tentang autis. Betul. Karena jangan belajar kesabarannya gitu dari orang tua. Banyak belajar juga sehingga ketika ada disabilitas autis yang teriak-teriak atau tantrum, kita sudah paham gitu, nggak ngerasa jangan asal ngomong juga, jangan
oh si ini mah begini, si ininya begini, lihat nanya dulu gitu. Iya, banyak tanya ke orang yang memang orang tuanya punya. Takut kesinggung juga. Iya, lah. takut kesinggung. Kayak saya sendiri banyak baca, terus banyak tanya gitu, karena kan tidak semua tahu. Kayak ada saya disabilitas fisik, sesama disabilitas fisik saya nggak mungkin kayak saya di polio, bapak polio juga, tapi berbeda kan. Tetap itu sesama disabilitas fisik, sesama polio juga, tapi berbeda kemampuan tetap, apalagi dengan ini teman-teman autis gitu. Beda Iya, jauh. itu saya salut sama orang tuanya. Nanti waktu lain waktu ya, ini perlu Kita undang ya. perlu ada sosial. Mungkin mereka juga sering ya punya mungkin punya YouTube atau podcast, mereka sering juga sosialisasi apa itu autis mungkin ya, karena saya juga Ya, kurang pasti. tahu gitu. Ya apalagi buat ibu-ibunya yang satulah zaman sekarang kan tidak semua punya HP juga ya, infonya kurang. Makanya boleh nanya-nanya ke komunitas yang ada gitu ya, kayak Biruku, terus ada yang satu lagi siapa Iya, sih? ada yang di Kurdi ya. Kurdi, itu Ya, ini Pak, kalau orang tuanya yang cerdas, yang gaul, mereka paham bagaimana mengarahkan Iya. ini. Kalau yang kayak di perkampungan, Iya itu maksud yang saya. tidak tahu anaknya kenapa, disangkanya Terus teh ODGJ. infonya kurang, kan? informasinya nggak punya alatnya Iya, lagi. terus mereka nggak tahu sosial itu kan kayak di Tasik, di daerah pedalaman, mereka nganggapnya tuh udah dah disabilitas semua, udah nggak perlu ada yang ngurus, nggak ada ini nggak ada itu gitu. Yang akhirnya kan ada teman disabilitas sekolahan umum nggak ada kemajuan di kelas 2 nggak naik kenapa, ditanyain gitu kan. Iya, karena nggak ada gurunya, nggak paham gurunya, ada banyak hal lah gitu ya. Bingung ya kayak gimana, nggak ada yang menggerakkannya juga gitu. Begitu juga Ya, udah makanya- anak-anak autisme dianggap udah Makanya weng. berterima kasih banget ya, kayak gurunya di sekolah gitu ya, di yang Bapak tahu waktu kunjungan ke sana. Salut juga ya buat guru-guru SLB. Iya, makanya tuh di kelas kelilingnya di SLB Cileunyi, Maldi, sekelas cuma ada 2 muridnya Iya. teh. Kenapa 2 pun itu kalau gurunya mau keluar tuh dikunci dari luar karena, Ya, karena itu suka ada itu hal-hal kan yang di luar nalar gitu ya. Pernah kejadian nih, kan saya punya teman juga mah guru di SLB tapi ngajar autis ya. Baru beberapa menit tiba-tiba anaknya nggak ada di beneran. Meleng dikit aja gitu ya. Kabur. Jadi dia tuh karena powernya powerful gitu ya. Jadi kadang-kadang jangan apa mungkin deh. Harus melek terus kata Kang Iwan tuh. Harus benar-benar sigap kalau ngajar, beda dengan ngajar tuli, Iya. netra gitu ya. Ya kadang-kadang kan kalau orang yang awam yang nggak tahu bahwa anak tersebut atau orang tersebut itu punya autisme gitu ya. Kurang-kurangnya gitu, karena sebenarnya ada cirinya kalau yang paham, oh ini autis gitu Kan kan. ada autis juga yang ringan tangan kayak gitu kan, itu yang kalau di sekolah kan tugasnya seorang guru. Kang Iwan ya teman kita nih, Kang Iwan nih bapak guru yang sekarang udah pensiun. Tapi dia banyak cerita bahwa saya salut ke Kang Iwan sebagai guru autis gitu, sabarnya ngetop banget. Iya, kita juga salah satu korban nyebut korban. Jadi salah satu yang nggak tahu gitu ya, ada anak autis gitu ya. Memang dia kalau ketemu orang baru kenal dilihat lama-lama dia gitu Saya berapa kali mah untung saya udah tahu nyincet. Jadi bukan hal yang negatif ya, kita juga harus memaklumi mereka ya. harus memahami gitu. Memahami maksudnya dia juga ya kayaknya pola pikirnya saya mah biasa-biasa aja karena kan tidak terkendali emosinya kan. Kadang-kadang kalau ada dia senyum tangannya langsung buat, ya kitanya harus sadar gitu, harus paham. Iya, yang penting mah itu ya kayak orang tua penyandang autisme gitu ya, satu kalau yang nggak paham nih, padahal itu banyak baca, kalau memang suka baca, kalau nggak itu kan sekarang banyak YouTube ya, nonton gitu. Buat masyarakat juga Bu. Buat masyarakat juga ya baca-baca tentang autis itu apa, ya nggak tahu lah saudaranya atau tetangganya yang anak disabilitasnya autis, kan kita juga paham kalau baca. Oh ini mah harusnya begini. Ada kan gitu. tetangga kita yang deket juga disangkanya udah GJ kan, disangkanya udah GJ. Ya. Ibunya nggak enak kan, cerita kita, Bu anak saya dibilang ini padahal autis kan. Itulah makanya bagaimana cara menghilangkan stigma tentang autisme juga itu kan
harus ada sosialisasi pemahaman gitu kan Banyak ke masyarakat. nanya, banyak ngobrol gitu. Jadi buat orang tua disabilitas autisme tetap semangat. Wow, Saya masih harus. banyak belum paham tentang autisme gitu ya, banyak harus belajar. Apalagi sama Bunda Juju terutama yang sebagai ketua ya. Boleh nanti diundang di Iya. sini. Sebenarnya itu yang menarik sekali kita memahami semua ragam disabilitas gitu kan secara detail gitu ya, tidak secara global gitu. Semangat untuk sekali lagi keluarga selamat. gitu ya, yang anak autisme dari di keluarga ya 1, 2, 3, ada yang sampai 4 gitu ya. Tapi dalam keluarga sesama autis ini adik kakak bisa bekerja sama, itu kan bagaimana orang tua mendidik mereka Iya, betul. bisa jadi kebersamaannya itu kuat gitu ya. Untuk teman-teman masyarakat yang sangat saya banggakan itu mempertahankan dari hari ke hari gitu ya, mempertahankan kesabaran, itu yang saya salut. jeritannya, apa yang rusaknya, kayak gitu pokoknya mah. Ya teman-teman mungkin kalau saya cerita tentang autisme takutnya salah-salah kata juga, lebih panjang, nanti lain waktu kita undang pakarnya ya, orang tuanya. Mungkin kalau dari kita mah cukup sampai di sini, dan kita akan kembali lagi di podcast Rumi yang lain waktu cerita. dengan lain cerita. Terima kasih. Bye bye.